Di video ini saya akan menjelaskan tentang leptospirosis dengan pokok bahasan berupa pendahuluan, epidemiologi, etiologi, penularan, gejala dan tanda, pengobatan, dan pencegahan. Untuk pendahuluan, dari leptospirosis itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya Leptospira interrogans. Nama lain dari penyakit leptospirosis itu yakni Well disease, Canicola fever, hemorrhagic jaundice, mood fever, atau Schweineherd disease. Peneliti pertama yang menemukan bakteri ini yaitu Adolf Weil tahun 1886, di mana leptospirosis ini menyerang pada manusia. Kemudian Inada tahun 1915, penyebab leptospirosis baru ditemukan. Namanya dulu tahun ini ditemukan oleh Inada yaitu berupa Spirochaeta icterohemorrhagic. Untuk epidemiologi, di Indonesia tahun 2003 sampai 2008 ya naik turun jumlah kasusnya, sedangkan case fatality rate jumlah kematiannya persentasenya menurun di tahun 2008 walaupun di 2007 sempat naik ya di tahun sebelumnya. Untuk grafik leptospirosis tahun 2007 sampai 2012 semakin turun ya dari 2009 ke 2010 sudah turun kasusnya, tidak naik tapi tidak terlalu tinggi, di mana yang penting CFR case fatality rate-nya itu dia jumlahnya menurun. Untuk etiologinya, bakteri ini memiliki panjang 6 sampai 12 mikrometer. Dengan mikroskop elektron atau mikroskop medan gelap akan ditemukan bakteri yang bergerak maju mundur yang panjang ini ya. Dia memiliki endoflagellata, artinya dia flagellatanya itu terletak di bagian dalam ya. Jadi dia bentuknya seperti melingkar, spiral, kemudian dia ada pengaitnya. Peka terhadap asam namun tahan panas dan lembab, mampu hidup 43 hari pada tanah yang sesuai. Urin seekor sapi dapat mengandung 100 juta leptospira per milimeter kubik. Penularan dari leptospirosis ini, yakni bakteri ini biasanya itu reservoirnya, perantaranya itu dari tikus ya. Tikus, di mana tikus ini mengeluarkan urin yang mengandung leptospira, di mana biasanya pada keadaan banjir itu kan ya, banjir itu air banjir ini bisa terkontaminasi kencing dari tikus yang mengandung leptospira. Kalau kita ada luka di bagian tubuh kita, itu bisa masuk bakteri tersebut, gitu ya. Bisa dari air atau urin yang terkontaminasi masuk ke mata, bisa melalui mulut, bisa melalui kaki. Kalau melalui mulut itu bisa melalui makanan atau minuman, gitu ya. Kemudian ini penularan langsungnya melalui air kencing bisa jadi dari tikus ke manusia, atau dari hewan piaraan dan ternak itu juga langsung masuk bisa ke manusia. Kemudian antara tikus ini juga bisa masuk ya, antar tikusnya. Kemudian antara tikus dengan hewan peliharaan atau ternak seperti kucing sama anjing juga bisa terjadi. Penularan tidak langsung bisa melalui kontak tadi, makanan atau minuman yang terkontaminasi atau melalui banjir, itu secara tidak langsung. Gejala dan tanda, demam, sakit kepala, sakit sendi, mata kemerahan, kulit kekuningan, air kencing menjadi gelap dan berkurangan. Gitu ya. Selain tikus juga ada wild animal, burung, ya, ternak, anjing dan sebagainya. Ini jika mengkontaminasi air dan tanah itu bisa masuk ke dalam manusia, gitu ya. Dapat menyebabkan apa saja? Meningitis, miokarditis jika tidak segera ditemukan, kemudian paru-paru, hepatik sampai ke ginjal. Masa inkubasi bakteri ini 7 sampai 12 hari. Bakteri masuk menuju peredaran darah ke jantung, otak, dan ginjal. Itu sifatnya bakterinia. Jadi bakteri ini bisa masuk ke peredaran darah. Infeksinya biasanya subklinis. Subklinis artinya dia itu tidak menimbulkan gejala ya. 90% menyebabkan ikterus berat. Manifestasi klinis fase 1 leptospiremia, demam tinggi, malaise, nyeri otot, ikterus 4 sampai 9 hari. Fase 2 imun, titer antibodinya IgM-nya meningkat dan cepat, leptopiuria 4 sampai 30 hari. Fase 3 konvalesen, gejala klinis berkurang dan dapat timbul kembali 2 sampai 4 minggu ya. Untuk pengobatan biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Penyakit sedang sampai berat bisa pakai penisilin 4 kali 1,5
EU International Unit atau amoxicillin 4 kali 1 gram selama 7 hari. Penyakit ringan coba pakai ampicillin sehari 4 kali atau amoxicillin sehari 4 kali dan erythromycin. Untuk pencegahannya pakai APD ya, untuk berenang, berendam ke tempat yang berpotensi dicemari oleh leptospirosis. Gunakan alat keselamatan, kemudian buang air yang tercemar mengawal populasi tikus. Ya, jangan sampai tercemar. Sekian untuk leptospirosis. Semoga bermanfaat.